Ketua MUI memuji program makan gratis adalah program Tuhan. Saudara Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Anwar Iskandar menyinggung pentingnya makan untuk menciptakan sumber daya manusia yang cerdas. Ia juga menyebut makan juga dicatat dalam kitab suci Al-Quran. Anwar lantas mengaitkan hal tersebut dengan adanya program memberi makan gratis untuk masyarakat. Menurutnya, program tersebut merupakan program Tuhan, sehingga tidak perlu dilawan. Ia juga menuturkan pemerintah tidak boleh membiarkan ada masyarakat yang kelaparan. Saat satu keluarga ditangkap terkait dengan terorisme, Saudara Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri mengungkapkan kasus dugaan tindak pidana terorisme di Kota Batu, Jawa Timur. Dari penangkapan tersebut, polisi menangkap 3 orang. Satu diantaranya adalah seorang pelajar dengan inisial HOK atau HOK berusia 19 tahun. Dan tersangka tersebut ditangkap oleh tim Densus 88 Anti Teror Polri pada 31 Juli pukul 19.15 waktu Indonesia bagian Barat. HOK diketahui sebagai simpatisan Daulah Islamiyah atau pendukung Islamic State of Iraq dan Syria atau ISIS. Setelah menangkap HOK, polisi juga menyelidiki kemungkinan keterlibatan pendukung ISIS lainnya. Berdasarkan penyelidikan polisi, HOK pun merencanakan aksi bom bunuh diri di 2 lokasi tempat ibadah. Pelajar berusia 19 tahun itu hendak bunuh diri dengan menggunakan bahan peledak jenis triacetan triperosid. HOK pun dijerat dengan sangkaan pasal 15 JO pasal 7 dan atau pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Selain itu, polisi juga menangkap 2 orang lainnya yang merupakan orang tua dari HOK sendiri. Mereka masih berstatus terduga teroris. Keduanya juga ikut ditangkap untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Tindak lanjut laporan dugaan korupsi pengalihan kuota haji. Saudara anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Nasir Jamil meminta KPK agar segera menindaklanjuti laporan dugaan korupsi pengalihan kuota haji yang menyeret Menteri Agama Yakut Kholil Qomas dan juga Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki. Hal ini disampaikannya merespon adanya laporan dari Front Pemuda Anti Korupsi atau FPAK kepada KPK yang menilai terdapat kejanggalan dalam pembagian kuota haji tambahan. Ia lantas mengungkit dibentuknya panitia khusus angket haji DPR karena memang adanya indikasi kejahatan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2024. Sementara itu Pansus Haji DPR sudah dibentuk sejak Juli yang lalu dan untuk itu Nasir juga meminta Yakut dan Saiful Rahmat agar segera dimintai keterangannya karena menjadi terlapor. Tidak menutup kemungkinan juga KPK akan memanggil pihak-pihak penyelenggara ibadah haji lainnya. Sebelumnya diberitakan Yakut Kholil Qomas dan Saiful Rahmat dilaporkan ke KPK atas dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji. MA akan memeriksa hakim yang membebaskan Ronald Tanur. Saudara Badan Pengawas atau Bawas Mahkamah Agung akan memeriksa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Gregorius Ronald Tanur. Ronald Tanur merupakan terdakwa kasus penganiayaan terhadap kekasihnya hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari laporan keluarga Dini Sera Afrianti, korban penganiayaan oleh Ronald Tanur yang diterima oleh Bawas MA. Usai menerima pengaduan tersebut, Sugianto mengatakan Bawas akan langsung melakukan penelaahan dan juga membentuk tim pemeriksa khusus. Sekretaris MA ini mengatakan tim pemeriksa tengah mengumpulkan semua bahan untuk melakukan pemeriksaan terhadap majelis hakim yang dilaporkan.
Momen Yusuf Kala berangkat ke Qatar untuk menghadiri pemakaman pemimpin Hamas. Saudara Yusuf Kala atau JK, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI bertolak ke Doha, Qatar pada Kamis 1 Agustus 2024 untuk menghadiri prosesi pemakaman pemimpin kelompok pejuang Palestina Hamas Ismail Haniyeh. Tidak sendiri, JK pun didampingi oleh Menteri Hukum dan HAM periode 2004-2007 Hamid Awaludin. JK terbang menggunakan pesawat komersil Qatar Airways dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dalam keterangan tertulisnya, JK menyampaikan bahwa kehadiran delegasi Indonesia dalam pemakaman Haniyeh merupakan harapan bagi rakyat Palestina. Sementara itu, doa bersama untuk pemakaman Ismail Haniyeh diadakan di Teheran, Iran pada Kamis pagi waktu setempat. Dan pada hari yang sama, jenazah Kepala Biro Politik Hamas itu akan dibawa ke Doha usai disolatkan. Sholat jenazah untuk Haniyeh akan diadakan di Masjid Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab di Doha. Setelah ibadat sholat Jumat pada tanggal 2 Agustus 2024. Dan selanjutnya Haniyeh akan dimakamkan di Lusail, Qatar. Haniyeh juga diketahui tewas dalam serangan udara yang menargetkan kediamannya di Teheran pada sekitar pukul 2 pada Rabu 31 Juli. Peristiwa tersebut terjadi di Wisma Veteran Perang yang dikelola oleh Korps Garda Revolusi Islam.